warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Terdengar Pak Adi ya, suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Yang kami hormati jajaran pengurus MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar MGBK SMP Kabupaten Sukoharjo, webinar seri ke-6 tentang konseling teman sebaya pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya pada kita, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti webinar seri ke-8 tentang konseling teman sebaya. Untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelumnya ingin saya bacakan dulu urutan acara pada webinar kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat yaitu pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, malah kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah ini, kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami berharap bersikap dengan hikmat untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Adi Kuswanto kami persilahkan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kepada Bapak sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
kegiatan kita acara pada pagi hari ini, yaitu yang selanjutnya ya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tutut Nurhadi. Sebelum materi disampaikan, di sini akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Tutut Nurhadi. Nama lengkap Tutut Nurhadi, sarjana psikologi, tanggal lahir, tepat tanggal lahir Sukoharjo 8 Mei 1983. Alamat beliau di Gadingan RT 3 RW 11 Jombor Bendosari. Unit kerja SMP Negeri 4 Tawangsari, mempunyai 1 istri dan 3 anak. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lengkap dan jelasnya seperti apa dan bagaimana konseling teman sebaya tersebut akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Tutut Nurhadi. Kepada Bapak Tutut Nurhadi kami persilahkan. Terima kasih Pak Wahyu. Bisa didengar ya suara saya ya, Pak Wahyu? Bisa Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pada siang hari ini memasuki webinar kita ya, yang ke-7 atau 8. Kita masih diberi kesempatan walaupun dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Insya Allah akan menjadikan kegiatan siang hari ini menjadi ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk kita, masalah yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini tentang konselor sebaya atau peer counseling. Jadi untuk peer counseling itu untuk di kalangan Amerika khususnya itu adalah hal yang sangat umum dan lazim sekali. Itu hampir dilaksanakan di tiap instansi pendidikan. Tapi untuk daerah kita, Indonesia, khususnya Sukoharjo, bahkan mungkin peer counseling menjadi bahasan atau teknik yang jarang digunakan, walaupun sudah familiar sekali ya, karena memang prosesnya yang begitu panjang, tidak sesederhana teknik yang lain. Jadi pada dasarnya peer counseling ini adalah sebuah teknik di mana kita melatih siswa kita, teman sebaya yang dimaksud dalam konsep hari ini adalah siswa kita, teman sebaya. Kita latih, kita beri pemahaman, kemudian kita terjunkan kepada teman sebaya yang lain atau siswa yang lain. Intinya semacam itu. Oke, sebelum lebih jauh kita bahas, saya share dulu materi pada siang hari ini. Oke, untuk langsung saja untuk menyingkat waktu karena sudah beberapa menit berjalan. Masalah pendahuluan dalam perkembangannya individu, dalam bahasan kita individu yang kita maksud adalah remaja ya, remaja atau siswa kita tidak bisa lepas dari kelompok sosial. Tentunya dalam kesempatan siang hari ini adalah teman sebaya. Jadi berdasarkan riset penelitian dari berbagai macam ahli, ternyata kelompok teman sebaya ini menjadi sumber referensi bagi remaja yang lain. Sumber referensi yang dimaksudkan itu berkaitan dengan gaya hidup, utamanya gaya hidup, mengenai bagaimana cara berpakaian, bagaimana bertutur kata, bagaimana bermain musik atau nonton film, itu banyak sekali dipengaruhi oleh teman sebayanya. Makanya konseling teman sebaya ini sangat diperlukan sekali sebenarnya.
Dan selanjutnya teman sebaya dipandang sebagai sebagian besar siswa atau lebih sering membicarakan masalah-masalah mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, pembimbing, ataupun guru di sekolah. Untuk masalah yang dianggap sangat serius, mereka bicara dengan sahabat atau teman sebaya. Nah, kalaupun mereka kepepetnya berbicara dengan guru BK khususnya atau dengan orang tua, itu biasanya masalah-masalah tersebut sudah mentok, sudah tidak menemukan solusi atau problem solving, dalam arti sudah buntu. Itu baru mereka berbicara kepada kita, baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru pembimbing. Nah, maka dari itulah melatar belakangi betapa pentingnya ternyata sebuah konseling teman sebaya. Karena tidak kita pungkiri, rata-rata ini terjadi pada siswa kita. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi adalah kesamaan pengalaman dan status non-profesional yang dimiliki konselor sebaya menjadikan mereka lebih mudah diterima daripada guru BK atau konselor ahli, khususnya bagi konseling yang suka menghindar. Padahal kita ketahui ya secara umum bahwasanya siswa kita saja, kita banyak siswa kita di sekolah kita, rata-rata mereka membatasi diri dengan kita. Bahkan kalau ketemu dengan kita ada yang menghindar, banyak bahkan mungkin. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa peer counseling atau konseling teman sebaya itu diperlukan dalam kegiatan kebekaan di sekolah dengan 3 hal yang telah diungkapkan tadi. Kemudian sejarah terjadinya konseling sebaya itu ada berbagai macam pandangan ya, tapi yang secara umum menurut Carter ya. Jadi awalnya konseling sebaya itu muncul dengan konsep peer support ya. Support itu memberi motivasi atau dorongan untuk para pecandu alkoholik di Eropa ya, di Eropa. Dalam konsep diyakini bahwa individu yang pernah kecanduan alkohol dan memiliki pengalaman berhasil mengatasi kecanduan tersebut lebih efektif ketika dibantu oleh teman sebaya yang pernah mengalami semacam itu. Nah, dari kejadian itu, dari tahun ke tahun, konsep peer support teman sebaya tadi dikembangkan dalam sejumlah setting dan isu, sehingga lahirlah konseling teman sebaya. Itu salah satu sejarah terjadinya konseling teman sebaya. Adapun di Amerika itu terjadi di tahun 1980-an, itu yang paling marak itu ketika gerakan independent living ya, di mana kaum atau orang-orang yang memiliki cacat fisik itu di kehidupan kampus di Amerika Serikat itu dikumpulkan untuk apa ya? Dalam sebuah pertemuan, mereka berbicara tentang pelajaran, tentang keberadaan, diskriminasi, perasaan, atau apa saja. Yang lain mendengarkan dan memberi tanggapan. Dan ternyata itu diminati oleh orang-orang yang mempunyai cacat fisik yang lain. Dan bisa membantu mereka untuk menumbuhkan semangat dan percaya diri. Sehingga teknik ini mulai tahun 1980-an di Amerika itu menjadi sangat tenar sekali teknik teman sebaya. Selanjutnya pengertian tentang konseling teman sebaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu pengertian teman sebaya. Jadi konseling teman sebaya adalah layanan bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi individu atau remaja atau siswa kita dalam bahasan kita pada siang hari ini. Karena
tidak kita pungkiri juga siswa kita itu mempunyai berbagai macam masalah, baik masalah individu mereka dalam diri mereka, masalah dalam kelompok pergaulan mereka juga paling banyak terjadi karena mereka masa-masa ini adalah masa-masa paling dekat dengan kelompoknya atau teman sebaya. Bahkan dikatakan beberapa ahli dalam masa remaja ini remaja menarik diri dengan orang tua ataupun gurunya, tapi lebih dekat dengan teman-teman atau kelompok sebaya mereka. Mereka lebih nyaman bicara. Nah, masalah-masalah yang mereka hadapi itu diharapkan dengan adanya konseling sebaya bisa diselesaikan dan membantu tugas kita sebagai guru BK untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi itu. Kemudian tahap-tahap dalam pengembangan konseling sebaya. Jadi seperti yang di awal saya ungkapkan tadi bahwasanya konseling sebaya itu adalah sebuah konsep atau proses di mana kita sebagai guru BK atau sebagai kita guru BK atau dianggap konselor ahli itu melatih siswa kita untuk menjadi seorang konselor. Nah, dalam rangka menciptakan sebuah konsep konselor sebaya, maka ada pun tahapan-tahapannya harus kita lalui. Yang pertama itu pemilihan calon konselor teman sebaya. Jadi faktor kesukarelaan dan faktor kepribadian itu sangat menentukan dalam keberhasilan pemberian bantuan. Jadi tidak sembarangan atau kita ambil siswa secara acak untuk kita jadikan seorang konselor sebaya, tidak semacam itu konsep yang kita laksanakan ya, tapi harus kita benar-benar kita pilih dan kita seleksi. Jadi perlu dilakukan pemilihan konselor sebaya, pemilihan berdasarkan karakteristik tertentu ya. Misalkan memiliki minat untuk membantu itu jelas, itu adalah syarat utama menjadi seorang konselor sebaya. Karena tidak setiap individu itu memiliki minat untuk membantu yang besar. Nah, itu syarat utama mereka. Yang kemudian syarat yang selanjutnya dapat diterima orang lain. Jadi bukan seorang yang dikucilkan atau dibenci. Jadi untuk menjadi seorang calon konselor itu biasanya orangnya yang easy going istilahnya, mudah diterima, mudah bergaul dan sebagainya. Kemudian karakteristik yang lain adalah mempunyai sikap toleransi terhadap perbedaan. Karena setiap individu dilahirkan dengan keadaan yang berbeda-beda, sifat yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Jadi kalau tidak ada rasa toleransi, untuk menciptakan sebuah konseling sebaya akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Jadi karakteristik yang dibutuhkan salah satunya adalah memiliki toleransi terhadap perbedaan. Jadi bisa menerima perbedaan, tidak egois atau memaksakan kehendaknya. Kemudian energik jelas, karena karakteristik yang lain adalah energik ya. Jadi karena bersedia menjadi konselor sebaya otomatis mempunyai aktivitas yang lebih daripada teman yang lain. Di samping dia berlatih menjadi seorang konselor, dia menjalankan tugas sebagai siswa, kemudian dia juga mempunyai tugas rangkap juga sebagai konselor teman sebaya, di mana dia harus membuat laporan-laporan juga, harus konsultasi dengan konselor ahli. Konselor ahli dalam konsep kita adalah guru BK. Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu saja seorang konselor sebaya, kita culkan begitu saja untuk menghadapi siswa yang lain. Perlu
perlu harus dipantau sampai tuntas sehingga sehingga perlu proses yang cukup panjang. Kemudian karakteristik yang lain adalah secara sukarela bersedia membantu orang lain, jelas itu ya. Kemudian kualitas yang kita sebutkan tadi harus dimiliki oleh calon konselor teman sebaya. Jadi tidak sembarangan siswa, misalnya kita suka terhadap siswa tapi tidak memiliki karakter yang tertera, karakter yang telah kita sebutkan tadi, maka ya jangan dijadikan calon konselor sebaya, harus memenuhi karakter yang telah ditentukan. Kemudian tahap-tahap setelah pemilihan konselor, setelah kita temukan calon-calon konselor, calon-calon dalam arti memang tidak cukup satu orang ya, karena dalam satu sekolah kita memiliki ratusan siswa atau bahkan ada yang ribuan siswa, otomatis untuk mengembangkan konsep teman sebaya kita harus pilih beberapa calon konselor. Kemudian setelah dipilih tentunya kita latih. Tujuan utama konselor sebaya adalah meningkatkan jumlah remaja yang memiliki dan mampu menggunakan keterampilan pemberian bantuan. Jadi ini tujuan utamanya selain mengentaskan masalah adalah melatih siswa atau remaja kita agar mampu menggunakan keterampilan pemberian bantuan. Jadi dengan menguasai keterampilan tersebut diharapkan ya ketika menguasai keterampilan yang telah kita latih, individu bisa membantu minimal diri sendiri dan teman yang lain dalam pengambilan keputusan secara bijak. Jadi dua keterampilan yang harus dimiliki oleh calon konselor sebaya adalah yang pertama, keterampilan yang harus dimiliki selain karakteristik yang kita sebutkan tadi beberapa tadi, ada dua keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan dengan baik. Jadi tidak semua orang bisa mendengarkan curhatan atau cerita teman kita. Kadang teman kita bercerita beberapa kata langsung kita potong dan sebagainya. Atau bahkan ada teman yang bercerita baru setengah jalan langsung kita tentang kita, dalam bahasanya kita dipaidu sehingga akan tersinggung. Atau baru cerita beberapa cerita pembukaan saja kita langsung memberikan nasihat, kita sok tahu padahal ceritanya belum selesai. Jadi keterampilan mendengarkan dengan baik itu sangat diperlukan sekali, karena walaupun kelihatannya sederhana sekali, tapi ternyata susah untuk dilaksanakan. Keterampilan mendengarkan keluh kesah teman kita, biar mereka bercerita dulu dengan sampai selesai, kita dengarkan, kita analisis, baru kita memberikan umpan balik. Nah, dan kemudian keterampilan yang lain adalah keterampilan berempati ya. Sebab dengan keterampilan tadi mendengarkan dan keterampilan berempati itu diharapkan akan mampu mendorong temannya menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Karena kalau tanpa adanya rasa empati, semacam toleransi ya, empati, itu nanti mereka akan bersifat tertutup, kurang terbuka. Dan kalau kita tidak dengarkan dengan baik, itu ketika siswa mau menceritakan masalah juga kurang terbuka, sehingga cerita masalah hanya poin-poinnya saja, tidak secara detail, sehingga penanganan masalah juga akan kurang maksimal. Jadi ketika mampu mendorong temannya untuk menceritakan masalah yang dihadapi dengan cara menggali pikiran dan perasaan seperti kecemasan, ketidakpuasan, ketakutan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang lazim dirasakan oleh manusia, individu, terutama remaja atau siswa. Pasti memiliki rasa kecemasan, ketidakpuasan terhadap sesuatu, ketakutan dan sebagainya.
Nah, itu yang perlu digali dalam upaya untuk menjadi seorang konselor. Dan ternyata tidak mudah, perlu latihan-latihan secara terstruktur. Kemudian tahap selanjutnya setelah adanya pemilihan calon konselor, pelatihan konselor, kemudian ada pelaksanaan dan pengorganisasian konseling teman sebaya. Jadi setelah kegiatan pelatihan selesai, para konselor sebaya diberi kesempatan untuk mempraktekkan hasil pelatihan, yaitu membantu teman-teman sebayanya. Jadi dalam prakteknya, interaksi konseling sebaya itu lebih banyak bersifat spontan dan informal. Jadi tidak terencana dengan baik. Tapi tetap dalam format yang tersusun rapi ya, walaupun bersifat spontan dan informal, tapi ketika sudah terlatih tetap akan tahap-tahapan yang harus dilalui tetap akan dilalui secara bertahap, tidak langsung sembarangan. Jadi spontan dalam artian interaksi tersebut terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak harus di dalam ruang kelas, tidak harus terjadi di ruang konseling. Nah, saya yakin di tiap-tiap ruang BK, Bapak Ibu semua pasti menyediakan tempat ya, mesti menyediakan tempat untuk konseling. Enggak harus tempat itu, bisa di bawah pohon, taman, bisa di musola atau masjid, dimanapun. Yang penting mereka nyaman, silahkan saja lakukan itu. Nah, jadi spontan dalam arti yang saya maksudkan adalah interaksi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tetapi tetap menegakkan prinsip-prinsip kerahasiaan. Jadi ketika dalam praktek konselor sebaya menjumpai hambatan dan keterbatasan kemampuan dalam memberikan layanan bantuan, konselor sebaya wajib berkonsultasi kepada konselor ahli. Jadi yang perlu diingat bahwasanya konselor sebaya ini adalah bukan sebuah konselor ahli. Jadi mereka selalu dalam pantauan dan pengawasan kita guru BK ini sebagai konselor ahli. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Jadi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau klien melalui wawancara face to face ya oleh seorang ahli yang sedang mengalami masalah ya. Jadi ketika suatu masalah yang bermuara pada teratasi masalah dihadapi konseling, kita dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi ketika masalah sudah terselesaikan atau bisa terselesaikan, itu bisa menggali potensi-potensi yang tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Jadi perlu kita yakini sebagai seorang konselor, kita harus punya keyakinan bahwasanya setiap manusia, setiap remaja, setiap siswa itu memiliki potensi yang baik dan harus kita gali itu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Harus itu menjadi tugas kita semua. Selanjutnya untuk proses pelaksanaan konseling teman sebaya ya, prosesnya kalau dalam sebuah gambar ini bisa kita lihat ada konselor profesional. Ini yang dimaksud adalah kita ya, konselor ahli atau guru BK, konselor sebaya, dan konseli. Konseli itu adalah siswa yang bermasalah atau menjadi target dari konselor sebaya. Jadi ada hubungan yang tidak bisa dilepaskan, selalu ada hubungan timbal balik. Ya, jadi interaksi antara konselor ahli dengan konseli melalui konselor teman sebaya. Jadi konselor sebaya ini sebagai sarana atau mediasi. Jadi tetap konselor sebaya selalu berinteraksi dengan konselor profesional dan sebaliknya,
konselor sebaya juga selalu berinteraksi dengan konseli atau siswa yang bermasalah. Jadi perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan konseling sebaya di sekolah, konselor tidak boleh dilepas begitu saja untuk memberikan konseling sebaya. Jadi konselor profesional tetap harus memantau pelaksanaan dan perkembangan proses konseling sebaya. Jadi yang perlu diingat bahwasanya pelaksanaan konselor atau konselor teman sebaya ini bahwasanya mereka adalah siswa, bukan seorang yang ahli. Jadi tetap kita tetap diperlukan. Bukan berarti ketika terjadi konseling teman sebaya kita lepas, los sudah di tangan siswa, kita lepas, kita malah fokus pada masalah yang lain. Tidak semacam itu. Harus kita pegang, kita pantau. Jadi sampai selesainya konseling, karena konseling teman sebaya itu tidak terjadi dalam satu kali proses, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Makanya kegiatan konselor teman sebaya ini di lingkungan kita juga jarang dilaksanakan, walaupun konsep ini sudah kita dengar mungkin sejak kita menjadi mahasiswa sudah kita pelajari tentang peer counseling ini. Tapi untuk prakteknya kita kita akan merasa bertele-tele karena harus melatih siswa dulu, harus memantau siswa dan sebagainya. Padahal kalau masalah itu kita tangani sehari bisa selesai, tapi kalau mereka bisa berminggu-minggu baru selesai. Tapi ternyata berdasarkan penelitian ini jauh lebih efektif, benar-benar bisa mengangkat masalah yang dihadapi oleh individu. Kemudian untuk menjadi seorang konselor sebaya, jadi diperlukan keterampilan dasar komunikasi. Keterampilan yang diperlukan itu ada beberapa ya. Yang pertama, memberikan perhatian atau attending response ya, yaitu perilaku yang secara langsung berhubungan dengan respect yang ditujukan ketika konselor sebaya memberikan perhatian penuh pada konseling. Jadi melalui komunikasi verbal maupun non-verbal sebagai komitmen untuk fokus pada konseling. Jadi perhatian yang dimaksud bisa dengan bahasa tubuh kita atau dengan kata-kata yang sederhana tapi tapi bisa menenteramkan mereka. Jadi seolah kita benar-benar tertarik dengan yang mereka ungkapkan. Itu namanya memberikan perhatian. Itu adalah hal yang sangat diperlukan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki dan perlu dilatih. Jadi keterampilan memberikan perhatian itu harus nomor satu, harus dimiliki oleh seorang konselor sebaya. Kemudian keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki adalah melakukan empati. Empati itu diartikan kemampuan konselor untuk merasakan, berempati, seolah merasakan yang dihadapi oleh konseli. Jadi ketika konseli atau siswa kita yang mempunyai masalah tadi berkonsultasi atau bercerita atau curhat dan sebagainya, itu sebagai konselor sebaya itu harus merasakan seolah-olah dia merasakan yang dialami oleh mereka. Itu namanya empati. Merasakan, sehingga ketika yang lawan bicara atau konselor sebaya dianggap memiliki rasa yang sama dengan siswa yang punya masalah, sehingga mereka akan lebih terbuka bercerita. Jadi dan kita pun akan lebih mudah mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi ketika kita menunjukkan rasa empati, rasa
seolah-olah kita merasakan yang dirasakan oleh konseli atau siswa yang mempunyai masalah. Kemudian keterampilan yang selanjutnya untuk menjadi seorang konselor sebaya adalah merangkum. Jadi merangkum yang di sini dalam artian konselor sebaya itu dapat menyimpulkan berbagai pertanyaan konseli menjadi satu pernyataan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak konseli itu bisa kita rangkum dalam sebuah pernyataan. Jadi itu namanya merangkum ya, merangkum, summarizing. Itu sangat diperlukan. Ini butuh latihan, gitu. Tidak sekali jadi ya, tapi harus kita latih benar. Kemudian keterampilan yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah keterampilan membuat pertanyaan terbuka ya, pertanyaan terbuka. Jadi yaitu teknik memancing konseli agar berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pikirannya. Jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang bukan jawabannya jawaban ya atau tidak, tapi jawaban sebuah pertanyaan yang mengharuskan konseli mengungkapkan perasaannya. Jadi dalam sebuah konseling saya kira sebuah larangan ketika kita membuat pertanyaan tertutup, karena untuk menggali informasi kita harus menggunakan pertanyaan terbuka, dan ini perlu dilatih, bukan sekali jadi. Jadi keterampilan dasar sebagai seorang konselor sebaya membuat pertanyaan terbuka itu sangat diperlukan. Selanjutnya, keterampilan yang diperlukan, keterampilan dasar yang diperlukan adalah keaslian. Jadi konselor mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai cara meningkatkan hubungan dengan dua atau lebih individu. Jadi keaslian yang dimaksud adalah kejujuran yang dimiliki oleh konselor terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Kemudian ketegasan, asertif itu adalah kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan secara jujur yang ditujukan dengan cara berterus terang dan respek kepada orang lain. Nah, ketegasan dan perlu ketegasan ya. Kemudian keterampilan yang lain adalah konfrontasi. Ini satu teknik konseling yang menantang klien, menantang siswa yang bermasalah untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa tubuh. Atau bisa dikatakan komunikasi yang ditandai dengan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara ucapan dan perilaku. Jadi yang diucapkan dengan bahasa tubuh yang ditampilkan itu berbeda. Itu adalah sebuah teknik konseling, perlu dipelajari dan dilatih, dan merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki. Konfrontasi. Keterampilan selanjutnya adalah problem solving ya, pemecahan masalah. Ini jelas keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang konselor ya. Jadi proses perubahan dari fase mengeksplorasi satu masalah, awalnya kita mengeksplorasi, memahami masalah, sebab-sebabnya, sebab masalah, kemudian mengevaluasi tingkah laku untuk mempengaruhi penyelesaian masalah. Itulah keterampilan pemecahan masalah ya. Jadi adalah sebuah proses ya. Proses dari awal mengeksplorasi, memahami, mengevaluasi, kemudian kita mencoba memberi kesimpulan yang mengarahkan pada penyelesaian masalah. Jadi untuk menjadi seorang konselor sebaya harus menguasai ataupun memiliki keterampilan
tersebut yang telah diungkapkan tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keterampilan. Karena dengan terpenuhi keterampilan di atas, maka konselor dapat melakukan layanan konseling sebaya dengan baik dan benar. Jadi keterampilan ini harus dimiliki, tidak boleh terpisah-pisah. Makanya proses awal tadi, pelatihan konselor tadi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kemudian untuk pelaksanaan konseling sebaya, jadi menurut Bu Nainah ya, pelaksanaan konseling sebaya itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap awal konseling. Jadi tahap awal konseling itu meliputi apa ya? Konselor sebaya mendengarkan secara aktif ya permasalahan yang dihadapi. Jadi awal-awal kita dengarkan dulu ya, kita mencoba meraba-raba di permasalahan. Kita tunjukkan rasa empati kita tunjukkan apa ya, keterampilan dasar kita yang awal tadi. Konselor mengenali dan menetapkan jenis masalah yang dihadapi oleh konseling sebaya ya. Kita mencoba mengenali, kemudian kita tetapkan masalahnya ini. Ya. Setelah mendengarkan, kita kenali, kita tetapkan, kemudian konselor melakukan penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah konseling. Jadi kita tidak memberikan arahan secara langsung kamu harus begini, enggak semacam itu. Tapi kita berikan opsi pilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah konselor menegosiasikan kontrak dengan konseling sebaya. Jadi setelah memberikan alternatif, kemudian kita memberikan kontrak. Kapan kita ketemu lagi dan sebagainya. Sampai kapan konseling ini kita laksanakan, perlu kontrak. Jadi tidak ada terpaksaan. Kemudian tahap yang dilalui selanjutnya dalam pelaksanaan konseling setelah tahap awal adalah tahap kerja konseling. Jadi tahap kerja konseling, konselor melakukan empati sambil menjelajahi dan mengeksplorasi masalah yang sedang dihadapi konseling sebaya. Jadi konselor melakukan berempati sambil menjelajahi dan mengeksplorasi masalah. Kemudian setelah itu dilaksanakan, konselor membangun afeksi positif, perasaan positif konseling dalam menghadapi permasalahannya. Jadi kita bangun relasi dulu. Kita bangun afeksi perasaan positif dulu pada teman sebaya. Kemudian konselor sebaya melatih konseli sebaya untuk membiasakan bertindak secara konstruktif, terpola dalam menghadapi permasalahannya ya. Dalam tahap kerja konseling, jadi konseling melatih konseli sebaya untuk membiasakan bertindak secara konstruktif dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian konselor sebaya menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Jadi tidak setelah konseling selesai terus putus, kalau tidak berhubungan enggak, tapi selalu berkesinambungan. Lalu kita pelihara hubungannya biar mereka merasa nyaman. Kemudian konselor sebaya melakukan alih tangan, referral ya, dan konferensi kasus jika diperlukan kepada konselor ahli. Jadi seperti yang diungkapkan awal tadi, bahwasanya seorang teman sebaya karena dipercaya, mereka akan lebih suka bercerita apapun masalahnya, masalah seberat apapun, mereka akan lebih cenderung bercerita kepada teman sebaya daripada orang tua atau guru. Jadi
walaupun permasalahan itu benar-benar kepepet mentok, misalkan juga siswa yang sudah melakukan melakukan hubungan seksual, sudah melakukan sampai terjadi kehamilan, itu kan sudah mentok ini. Itu baru mereka berbicara kepada orang tua atau guru. Nah, jadi di sini awal mula ketika mereka melakukan hubungan sebagainya pasti ceritanya kepada teman sebaya, teman dekat dan sebagainya. Nah, ketika diperlukan masalah tersebut sudah kita anggap bahwa masalah yang perlu penanganan ahli, misalkan ada teman yang bercerita tentang penggunaan narkoba dan sebagainya, nah, itu kan perlu alih tangan kasus lah, perlu referral, itu perlu kita arahkan. Tapi kita sebagai konselor supaya tetap harus konsultasi kepada konselor ahli atau guru BK ketika ketika memutuskan apakah itu alih tangan kasus atau konferensi kasus. Itu kita harus selalu konsultasi dengan konselor ahli atau guru BK kalau di sekolah. Ini tahap akhir konseling itu konselor menanyakan keadaan konseling tentang pikiran dan perasaannya setelah menjalani konseling sebaya. Jadi tahap akhir adalah penutupan ya, ketika masalah sudah mulai terselesaikan atau dalam proses penyelesaian masalah, kita sudah mulai memasuki tahap akhir konseling sebaya, menanyakan keadaan konseling tentang pikiran dan perasaannya setelah menjalani konseling sebaya. Sampai itu juga konselor sebaya menanyakan manfaat. Jadi manfaat yang dia peroleh dalam kegiatan yang telah dilalui selama beberapa hari bahkan minggu atau bahkan bulanan mungkin, itu manfaat apa yang dia peroleh harus kita tanyakan. Selain itu juga konselor sebaya dan konselor ahli mengamati perubahan sikap positif konseling dalam menghadapi masalahnya. Jadi setelah proses konseling kita anggap selesai, lalu kita pantau perubahan yang terjadi yang dialami oleh konseling. Jadi pelaksanaan konseling sebaya itu meliputi 3 tahap ya, tahap awal, tahap kerja konseling, dan tahap akhir konseling. Kemudian tujuan konseling sebaya itu yang pertama ada tujuan bagi konselor sebaya ya. Jadi tujuan konseling sebaya tidak bermuara pada konseling saja, tapi yang awalnya juga tujuan ini kepada konselor sebaya pelaksananya. Jadi membekali calon konselor sebaya agar mampu menggunakan keterampilan mendengar aktif dan keterampilan memecahkan masalah yang dihadapi oleh teman sesama remaja. Jadi itu tujuan awal ya, tujuan konselor sebaya bagi seorang konselor sebaya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan saling berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah. Jadi mengembangkan kemampuan saling memperhatikan dan saling berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah. Kemudian tujuannya adalah mengembangkan sikap-sikap positif yang diperlukan dalam membantu teman sebaya dalam menghadapi masalah. Mengembangkan sikap positif. Jadi sikap positif lebih diperparah lagi dan diperbanyak lagi. Kemudian tujuan bagi remaja sebagai konseling itu siswa yang punya, dalam artian adalah siswa yang punya masalah. Itu membantu remaja atau siswa memahami masalah yang sedang dihadapi. Membantu memahami masalah yang sedang dihadapi. Kemudian membantu remaja membangun afeksi positif dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Jadi perasaan positif itu dalam menghadapi masalah itu menjadi tujuan dari konseling. Kemudian membantu remaja berarti membiasakan
bertindak secara konstruktif dalam menghadapi masalah. Kemudian selanjutnya fungsi konseling sebaya. Jadi fungsi konseling sebaya itu yang pertama membantu siswa memecahkan masalahnya, itu jelas ya, karena tujuan awal tadi juga membantu pemecahan masalah. Kemudian membantu siswa yang mengalami penyimpangan fisik. Jadi siswa-siswa yang mengalami penyimpangan fisik biasanya akan ada masalah dalam beradaptasi, sehingga itu diperlukan konseling sebaya untuk memberikan motivasi, dorongan atau rasa percaya diri dan sebagainya. Kemudian membantu siswa baru membina dan mengembangkan hubungan baru dengan teman sebaya dan personel sekolah. Kemudian melakukan tutorial dan penyesuaian sosial bagi siswa asing. Ini kalau ada siswa asing di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian manfaat konseling sebaya. Jadi manfaat konseling sebaya itu yang pertama, siswa memiliki kemampuan melakukan pendekatan dan pembinaan percakapan dengan baik serta bermanfaat bagi orang lain. Kemudian siswa memiliki kemampuan mendengar, memahami dan merespon. 3M ya, mendengar, memahami dan merespon, termasuk berkomunikasi nonverbal, cara memandang, cara tersenyum dan melakukan dorongan minimal. Dan manfaat selanjutnya adalah siswa memiliki kemampuan mengamati dan menilai tingkah laku orang lain dalam rangka menentukan apakah tingkah laku bermasalah atau tidak. Jadi inilah manfaat dari konseling sebaya ya, memiliki kemampuan mengamati dan menilai tingkah laku orang lain. Jadi menjadi modal dasar menjadi konseling ahli. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang lain tentang masalah dan perasaan pribadi. Jadi ini ya manfaat dari konseling teman sebaya. Selain ada fungsi, tujuan, manfaat, tentunya juga ada kekurangan dari konseling sebaya atau peer konseling. Yang pertama, siswa yang memiliki masalah memiliki ketidakcocokan dengan siswa yang ditunjuk sebagai konselor sebaya, sehingga pelaksanaan konseling menjadi tidak efektif. Jadi ketika siswa yang punya masalah atau konseli yang punya masalah itu tidak cocok dengan siswa yang ditunjuk menjadi konselor sebayanya, itu akan menjadikan perasaan tidak nyaman, kurang terbuka, sehingga proses konseling tidak akan berjalan dengan sempurna. Jadi kekurangan yang dimiliki salah satunya itu. Jadi ada kalanya siswa yang memiliki masalah tidak cocok dengan konselor yang kita tunjuk. Kemudian konselor sebaya gagal mengenali tanda-tanda permasalahan yang dihadapi konseli. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bahwasanya konselor sebaya merupakan orang yang tidak profesional dalam bidang konseling. Jadi konsep awal tadi adalah konselor sebaya adalah siswa yang kita latih, bukan seorang konselor ahli. Jadi ada kalanya mereka akan mengalami kegagalan atau gagal memahami tanda-tanda permasalahan, karena mereka adalah siswa, bukan seorang yang ahli. Dan kekurangan dari konseling ini adalah konselor selalu harus melatih terlebih dahulu siswa yang ditunjuk sebagai konselor sebaya. Jadi tadi tahap-tahap tadi yang dilalui, kita harus melatih dulu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, karena melalui beberapa tahap
proses yang harus dilalui untuk menciptakan seorang konselor sebayan. Dan jika siswa lain tahu bahwa siswa tersebut ditunjuk menjadi konselor, ada kemungkinan siswa menjadi tertutup dan berhati-hati, atau bahkan menghindari membahas masalah yang dihadapi. Jadi ketika ada siswa yang lain tahu bahwa dia adalah seorang konselor sebayan, dia akan bercerita kepada teman-temannya, beritahu teman-temannya, dia adalah konselor sebayan, perpanjangan tangan dari guru BK dan sebagainya. Artinya kadang ada penilaian yang negatif pada konselor sebayan. Nah, itu akan menjadikan siswa lain menjadi tertutup. Itu salah satu kekurangan yang ada pada teknik konseling teman sebaya. Demikian sedikit ulasan tentang konselor teman sebaya. Semoga dengan sedikit yang telah kita bahas tadi akan lebih menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pelaksanaan dari konselor teman sebaya. Selanjutnya, ini karena saya lihat juga banyak sekali senior saya yang mengikuti ini, sehingga kalaupun nanti ada tanya jawab juga saya merasa tidak pantas menjawab, sehingga nanti kalaupun ada sesi, masih ada sesi, nanti kita diskusi yang ringan-ringan saja nih. Demikian dari saya. Kalaupun ada tutur kata yang salah, tidak berkenan, atau kata-kata yang tidak jelas sehingga menimbulkan saudara anyel dan kurang suka, saya mohon maaf. Itu adalah di luar kesengajaan saya selaku penyaji materi, bukan narasumber ya. Demikian Pak Ayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya belum dinyalakan Pak Wahyu. Terima kasih Bapak Tutut Nurhati atas penjelasannya tentang konseling teman sebaya, mulai dari apa itu teman sebaya, kemudian langkah-langkahnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya tadi. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang konseling teman sebaya ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika ada atau masih ada yang perlu didiskusikan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Tutut tadi, ada yang perlu didiskusikan, monggo. Jika ada yang ingin atau mungkin menambahkan atau ingin memberikan tambahan atau sedikit diskusi, kami persilahkan. Mungkin di sini ada Ibu Rita nggih, yang angkat tangan ini, dan Pak Adi Kuswanto mungkin bisa menyampaikan. Kami ada Bu Yusi juga yang angkat tangan. Monggo persilakan Ibu Rita dulu mungkin. Halo Ibu Rita. Belum aktif speakernya. Atau mungkin Ibu Yusi dulu, yang sudah aktif ini, sudah menunggu-nunggu mungkin. Silahkan Ibu Yusi, mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan. Kon-kon karo sing kebasan wingi. Kaget tok ya kaget ini. Ibu Yusi. Halo Ibu Yusi. Yusi. Belum aktif itu mungkin mic-nya. Ini tampaknya teman saya dari SMP 4 memantau. Speakernya belum aktif Bu Yusi itu. Sudah bisa didengar Pak? Sudah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tutut atas paparannya yang sudah memaparkan tentang
konseling sebaya tentang bagaimana tahapan-tahapan, kemudian manfaat, tujuan, dan proses-prosesnya begitu. Jadi ini bisa membekali kita semuanya bagaimana nanti kita bisa membuat agen konselor sebaya di sekolah kita masing-masing. Cerita sedikit nih Pak Tutut nih. Nggih, Ibu. Gini, dulu kami pernah menyelenggarakan tentang konselor sebaya ini. Harapan kami tentunya agar nanti anak-anak bisa lebih dekat mencurahkan mungkin permasalahan yang dimilikinya dengan konselor sebaya ini, gitu. Sehingga mereka akan lebih terbantu untuk bisa membantu dari kita untuk menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dan waktu itu juga pernah ada dilakukan pelatihan yang difasilitasi oleh Puskesmas tentang agent konselor sebaya ini. Jadi ada 6 siswa yang diambil, dilatih selama 2 hari untuk bisa dijadikan agent konselor sebaya di sekolah. Tetapi realitanya Pak Tutut, di sekolah mereka agent-agent yang kita harapkan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa-siswa yang ada di sekolah itu ternyata sepi pengunjung gitu. Dalam artian yang saya tanda petik mungkin tidak laku. Gitu. Jadi anak kurang tertarik gitu, kurang tertarik untuk menggunakan konselor sebaya ini menjadi tempat mereka untuk menyampaikan masalah-masalah yang mungkin dia miliki. Gitu. Nah, akhirnya kan menjadikan tujuan kita membentuk konselor sebaya itu menjadi tidak berhasil. Nah, yang saya tanyakan Pak Tutut, bagaimana agar keberadaan konselor sebaya itu nanti bisa efektif, bisa digunakan oleh peserta didik kita, agar bisa melayani peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi, bagaimana cara agar keberadaan konselor sebaya ini bisa efektif begitu, bisa digunakan karena kita sudah membentuk tapi ternyata respon anak-anak itu rendah sekali untuk anak-anak bisa menggunakan fasilitas konselor sebaya di sekolah ini. Terima kasih Pak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tutut. Ya, terima kasih Bu Yusi. Bagus sekali ya. Bagus sekali, ini sebuah contoh kasus ya tentang agen konselor yang dilaksanakan Puskesmas tadi ya. Jadi seperti awal tadi kita bahas bahwasanya tentang apa ya, konselor ini adalah calon-calon konselor sebaya yang sudah kita pilih tadi. Dalam seleksinya juga perlu kita perhatikan. Jadi selain memenuhi kriteria, kalau bisa diusahakan apa ya, kalau bisa mereka adalah orang yang punya eksistensi. Sehingga karena tadi konsep awal, remaja itu menjadikan remaja yang lain sebagai apa ya, panutan, sebagai contoh. Jadi ketika konselor ini, konselor teman sebaya yang kita bentuk itu adalah panutan mereka, adalah orang-orang yang viral atau orang-orang yang tenar di tempat mereka, mungkin itu akan menjadikan mereka lebih tertarik untuk menjadi klien mereka, atau mereka mau menjadi bagian dari program konselor sebaya. Di samping itu juga perlu kita perhatikan tadi bagaimana pemilihan calon-calon konselor ini. Jadi seleksi awal juga harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarangan siswa, ketika kita suka pada siswa kita jadikan sebagai apa ya, konselor sebaya. Tapi harus kita perhatikan ada acuan-acuan atau tadi kalau disebutkan karakteristik yang wajib dimiliki oleh calon-calon konselor sebaya. Jadi seperti apa ya, minat membantu, memiliki niat untuk membantu, diterima oleh orang lain itu jelas. Jadi ketika calon konselor diterima oleh orang lain, saya kira sikap mereka akan lebih welcome, tidak akan menghindar atau tertutup. Selain itu juga karakter yang disebutkan tadi ada berapa tadi ya, suka
toleransi terhadap perbedaan dan sebagainya. Tapi menghadapi permasalahan agen konselor teman sebaya tadi yang dikatakan tidak sukses tadi, perlu dievaluasi adalah seleksi ya. Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi adalah bagaimana proses seleksi daripada calon konselor tersebut. Apakah sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalaupun sudah memenuhi kriteria, diharapkan calon-calon seorang konselor sebaya itu adalah seorang yang memiliki eksistensi yang tinggi di tempat tersebut. Ketika memiliki eksistensi yang tinggi, akan menjadi panutan yang lain. Itu mungkin itu sedikit pendapat dari saya, Bu Yusi. Mungkin dari senior-senior saya yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, semoga memberikan sedikit pemahaman. Oke, terima kasih Pak Tutut atas penjelasannya. Bagaimana Bu Yusi atas pendapat pemaparan dari apa yang disampaikan Pak Tutut? Semoga bisa sedikit menambah wawasan juga. Mungkin ada yang lain, Pak Adi tadi mungkin kita. Saya Bapak. Bu Siti, Pak Wahyu. Iya. Oh, J. Monggo silakan Bu Siti. Terima kasih waktunya. Mohon izin. Saya Rohimah dari Al-Firdaus, dari SMP Al-Firdaus. Mohon izin Bapak Tutut bisa menambahkan sedikit melengkapi yang belum. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tutut tadi, memang kriteria dari calon peer dari konselor muda yang akan kita pilih itu sesuai dengan karakteristik yang ada. Tetapi di awal menurut saya sosialisasi tentang ini itu harus sudah sampai pada anak-anak dulu. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada anak-anak bahwa nanti kita sebagai konselor itu akan dibantu oleh teman mereka yang ini kita kita pilih dari tiap kelas ya, bukan satu sekolah satu atau dua, tetapi satu kelas itu bisa satu orang, bisa dua orang gitu. Jadi dari yang skup kecil dulu agar supaya bisa mereka lebih bisa lebih menyesuaikan diri. Dan kalau di setiap kelas itu kan anak-anak bisa sudah lebih memahami, anak-anak yang kita pilih ya sebagai asisten kita itu sudah bisa memahami teman sekelasnya ya. Kemudian lebih pede untuk bisa menyampaikan karena komunikasi sudah berjalan dari lama ngaten nggih. Kita juga bisa sampaikan tentang tujuannya apa dan semuanya punya peluang untuk bisa menjadi asisten konselor ini itu. Nah, yang pertama sosialisasi, kemudian karakteristik. Karakteristik ini memang benar-benar tadi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Tutut, orang-orang yang memang berpengaruh, orang-orang yang memang dilihat oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kasusnya itu, kasus yang ditangani oleh asisten kita ini adalah kasus insidental. Jadi kasus yang memang kira-kira memang anak-anak kita yang kita pilih itu mereka bisa menyelesaikan problem solvingnya ini kan. Jadi kalau yang berat-berat kita handle dulu gitu. Kalau enggak nanti yang pertama kasihan juga memang belum siap bisa jadi. Yang kedua kalau nanti tidak ada tidak ada pencerahan bagi konselinya, nanti tingkat kepercayaan konseli akan berkurang pada asisten kita itu. Saya lebih senang mengistilahkan ini sebagai asisten kita karena itu mewakili kita dan itu biar juga berharga, ada sisi penghormatan dari teman-temannya itu bahwa ini adalah asisten konseloran gitu, asisten guru BK, asisten konselor. Nah, kasusnya kasus insidental yang memang kita pilih-pilih bahwa asisten yang sudah kita pilih ini nanti kita bisa lakukan. Bisa jadi
kita sudah maaf tadi setelah rekrutmen itu ada ini ya Bapak, ada latihan-latihan yang memang yang harus kita drill kepada mereka. Latihannya ya bersifat problem solving ya. Kita kasih problem solvingnya seperti ini, dia bagaimana cara menyelesaikan misalnya begitu. Dan ini bisa jadi 1 atau sampai 2 bulan atau 3 bulan sebelum dia nanti ke lapangan gitu ya. Itu harus matang. Nah, itu kemudian kita bisa melakukan pendampingan jarak dekat maupun jarak jauh gitu. Kalau pendampingan jarak dekat itu bisa jadi kita ada di ruangan itu gitu ya, tetapi mereka kemudian melakukan konseling, tetapi itu harus seizin dari konseli apakah dia Halo Bu Siti. Maaf, koneksi terputus ya. Ya, dilanjut. Jadi kita bisa melakukan pendampingan itu dari jarak dekat dan jarak jauh. Kalau jarak dekat tadi seperti yang saya sampaikan, kita bisa menemani langsung. Tetapi kalau untuk yang jarak jauh, kita hanya menerima laporan dari asisten kita. Itu mungkin di awal kita sudah tahu kasusnya seperti ini, kita bisa memberikan mengetes dulu dia. Menurutmu bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Ngaten, kalau dia kita seharusnya itu A, B, C, D ngaten ya. Tapi dia baru bisa A, B, C ngaten, kita bisa memberikan arahan, tetap bisa kita memberikan bimbingan. Itu bagus. Ini ada satu poin yang nanti harus kamu sampaikan tentang ini ngaten. Nanti dia harus memberikan laporan pada kita. Dan kita akan mengevaluasi itu. Jadi tetap ada bimbingan gitu ya, tetap ada bimbingan dari kita. Itu saja sih Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih Ibu Siti Rohimah atas tambahannya. Mungkin tadi apa yang terjadi di sekolah Bu Yusi mungkin bisa diterapkan. Masalah sosialisasi juga Bu. Kemudian tentang siswanya yang dipilih mungkin yang mempunyai karakteristik yang baik. Terima kasih Bu Siti sekali lagi atas tambahannya untuk menambah wawasan kita. Mungkin lain waktu juga bisa menjadi narasumber juga bagus ini kelihatannya. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Ini Bu Ratih dari tadi angkat tangan ini. Satu lagi untuk Bu Ratih, monggo Bu Ratih. Ya, maaf, saya nyambung Bu Yusi nggih. Cuma mau sedikit cerita. Oh ya. Iya, boleh Bu. Saya hampir sama kasusnya kayak Bu Yusi gitu. Yang kesulitan ya. Sebenarnya sudah mencoba untuk sesuai prosedur seperti yang aja, tetapi insidental dan justru itu bukan dari anak-anak yang saya pilih gitu. Jadi saya salah rupanya mungkin ya menilai istilahnya dari kacamata saya sama kacamata anak, di situ ada perbedaan yang tidak terbaca oleh saya. Itu salah satu kelemahan saya gitu. Kadang dalam sebuah kasus ada sebuah kasus A yang dihadapi oleh anak ini dan kemudian secara tidak sengaja sahabatnya bisa dijadikan teman konseling sebayanya dia gitu. Saya kasih pengarahan dan jalan dan ini malah justru saya sering temui di kasus-kasus anak yang dia punya sahabat begitu sama sahabatnya sendiri, cerita share kemudian ke saya karena dia belum berani ngomong langsung ke saya gitu, belum berani atau belum pengen atau seperti apa deh, kamu aja yang ngomong gitu,
kamu aja yang sampaikan, nggak apa-apa ya saya sampaikan, iya nggak apa-apa gitu. Kemudian saya share, kemudian saya kasih petunjuk begini-begini, kemudian saya share lagi, dan sampai akhirnya pada sesi konseling yang keberapa si anak ini bisa membuka diri ke saya, kemudian menceritakan semuanya dan saya sempurnakan solusi yang sudah mereka capai atau mereka sepakati tadinya, seperti itu Bu Yusi. Jadi kadang anak-anak itu memang di luar dugaan saya, apa ya itu karena keterbatasan saya pastinya ya, kekurangan wawasannya mungkin kurang banyak. Jadi kadang kurang bisa jeli melihat skill anak itu. Dan menurut saya nyaman sih saya melaksanakan kayak gini, misalnya tadi program yang seperti yang Bu Yusi bilang nggak jalan, ya saya nggak jalan, sama seperti itu. Kemudian ya itu munculnya justru yang kasus-kasus insidental seperti itu. Jadi sahabatnya sendiri gitu, atau kadang ketua kelasnya. Kebanyakan yang sukses perempuan nih. Kalau di tempat saya, yang sukses perempuan yang jadi teman sebaya. Gitu. Kalau yang laki-laki jarang. Ada, tapi saya pernah sekitar 1-2 anak. Tapi kalau yang banyak kan perempuan. Gitu aja sharing saya buat Bu Yusi. Terima kasih dan mohon maaf semua kekurangannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ratih, Bu Siti. Terima kasih Bu Ratih atas berbagi ceritanya apa yang terjadi di sekolah, dan Bu Yusi dan Bu Tiremu juga tambahannya tadi, sehingga bisa menjadikan Wawasda sebagai guru BK dijadikan pengalaman ketika kita ingin membentuk atau ingin tadi apa yang disampaikan Bu Siti sebagai asisten kita di sekolah kita masing-masing, sehingga kita konseling teman sebaya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tujuan kita. Bapak Ibu sekalian peserta webinar GBK SMK Kabupaten Sukoharjo, saya kira pertemuan atau webinar kita pada siang hari ini kita cukupkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutut Nurhadi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentang konseling Mas Sebaya, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir pada sesi atau webinar kita yang seri ke-8 ini tentang konseling teman sebaya. Dari saya cukup sekian, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi.